Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang kabar baik yang segera didapatkan dan kehadiran orang baru yang membahagiakan. Untukmu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Dan sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi tambahan atau hanya sebatas hiburan. Dan semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang kabar baik yang segera datang dan kehadiran orang baru yang membahagiakan. Ya, di sini ada Two of Wands dan Two of Wands ini tegak lurus. Kemudian di sini ada The Hierophant dan The Hierophant ini tegak lurus ya. Wands energi dari elemen api ada Aries, Leo dan Sagittarius. Kemudian The Hierophant energi dari Taurus di sini ya. Energi dari Taurus sementara mendominasi sekali. Baik, The Two of Wands yang tegak lurus dan The Hierophant yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas. Bisa dikatakan bahwa kabar baik yang segera datang ini adalah kabar baik yang berkaitan dengan potensi harapan-harapan atau bahkan sebagian dari doa-doamu selama ini akan bisa kamu rasakan, akan bisa lebih kamu nikmati atau bahkan akan bisa lebih karena terwujudkan di sini potensi besar. Jadi bagi kamu yang punya harapan, bagi kamu yang di sini pernah berdoa untuk ini, untuk itu, ya potensi besar di sini akan ada jalannya. Ya, tetapi yang lebih mendominasi ya di sini untuk masalah doa saya serahkan pada Sang Maha Kuasa karena itu urusan Sang Maha Kuasa. Terbaca bahwasannya kayak akan ada pilihan yang kamu ambil di mana pilihan itu berkaitan tentang kehidupan baru yang dimana kamu ingin berusaha untuk belajar dan memahami tentang segala sesuatu yang pernah terjadi di hidupnya kamu secara bijak di sini. Ya. Dan kabar baiknya adalah potensi besar akan ada orang-orang yang bisa untuk diajak kerjasama atau akan ada orang-orang yang di sini bisa untuk diajak berdiskusi atau bahkan akan banyak orang-orang di sini yang bisa untuk mau sharing tentang pengalaman dengan kamu dan itu potensi besar kayak membuat kamu termotivasi untuk hal positifnya, untuk sisi positifnya gitu loh. Ya. Dan itu adalah kabar baik. Kenapa saya katakan kabar baik? Maka potensi besar ketika itu kamu terima atau itu kamu dapatkan, artinya di sini ya kamu akan lebih bisa untuk mengetahui atau lebih luas untuk memahami tentang apa-apa yang harus kamu lakukan ya di tujuan hidupnya kamu atau bahkan di targetnya kamu di sini. Karena di sini kayak potensi besar akan ada kayak semacam pengalaman, pengetahuan, ilmu atau lain sebagainya yang kamu peroleh dari orang yang bertemu dengan kamu atau dari orang yang berdiskusi atau bahkan sharing dengan kamu di sini. Ya. Tapi potensi besar di Two of Wands dan The Hierophant ini juga berkaitan tentang komitmen atau juga berkaitan dengan traditional relationships di sini terutama di The Hierophant ya. Jadi potensi besar kabar baiknya ya mungkin kamu akan ditawari atau kamu akan diajak untuk berkomitmen dalam hal mungkin karena pernikahan ya atau mungkin karena untuk lebih serius ke hubungan yang lebih intim di sini, intens di sini ya, rujukannya atau jujukannya ya
mungkin karena pertunangan atau karena pernikahan ya, atau karena pemanifestan hubungan bagi yang sudah menikah dan lain sebagainya ya. Karena memang di sini kayak ibaratnya kamu akan bisa merasa bahagia dalam waktu dekat ini, tapi bahagia yang kamu rasakan adalah bahagia yang dimana itu juga berkaitan dengan orang lain gitu loh. Artinya kamu akan bisa bahagia dan orang lain juga akan bisa ikut bahagia dengan kebahagiaan yang kamu rasakan. Begitu di sini. Bisa itu dari pihak keluarga kamu yang ikut merasa bahagia, atau bahkan bisa orang yang ikut berkomitmen dengan kamu di sini ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada Five of Swords, dan Five of Swords ini tegak lurus. Sword energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Di Five of Swords yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa di masa sekarang ini ya, kabar baik yang kamu dapatkan atau yang segera kamu dapatkan adalah kabar baik yang berkaitan di mana segala sesuatu yang selama ini kamu khawatirkan, kamu bingungkan, kamu pertanyakan, potensi besar kayak kamu akan menemukan jawabannya, atau kamu akan mendapatkan jawabannya, atau kamu kayak akan bisa mencari tahu sendiri tentang jawabannya di sini. Ya, karena memang terbaca di Five of Swords yang tegak lurus, terkadang kamu itu kayak overthinking karena sensitifnya kamu ya, atau terlalu sensitifnya kamu di sini. Tapi walaupun terkadang kamu overthinking karena kamu sensitif atau lain sebagainya, atau bahkan karena kamu memang aslinya di sini seorang pemikir, ya potensi besar di sini dalam waktu dekat ya kamu kayak akan berusaha untuk meminimalisir pikiran-pikiran yang tidak begitu penting. Artinya kamu akan berusaha untuk meminimalisir hal-hal yang tidak perlu untuk dipikirkan gitu loh di sini. Ya, dan itu adalah kabar baik di sini. Ya, kabar baik di sini. Kemudian ada the justice, dan the justice ini reverse. The justice energi dari Libra ya. Jadi kalau di the justice yang reverse ini terbaca ya, kabar baik yang segera kamu dapatkan dan berkaitan dengan orang baru yang akan segera datang. Potensi besar ya orang baru itu akan datang, dan itu kabar baik, dan orang itu kayak akan berusaha untuk apa ya, memberikan kesenangan kebahagiaan kepada kamu. Dan dari itu kamu akan berusaha untuk mulai bodoh amat terhadap hal-hal yang kurang penting yang selama ini bikin kamu overthinking, dan kamu akan mulai bisa untuk sedikit demi sedikit atau perlahan demi perlahan tertata hidupnya kamu, tertata tujuan kamu, walaupun itu kayak belum signifikan sekali gitu loh ya. Kemudian ada the tower moment, dan the tower ini reverse ya. The tower itu di sini terbaca ya bahwasannya untuk masalah energi dari kehidupan kamu yang berkaitan dengan kabar baik ya, potensi besar akan ada kabar baik yang dimana ketika kamu jatuh atau ketika kamu ada masalah ya, dalam waktu dekat ini potensi besar akan ada orang-orang yang berusaha untuk care atau bahkan peduli sama kamu. Dan kehadiran orang baru juga di sini terbaca, orang itu kayak akan lebih respect sama kamu. Dan the tower moment energi dari elemen api ada Aries, Leo, dan Sagittarius di sini ya. Baik, di sini ada the lovers. Wow, luar biasa. Ternyata orang baru yang akan segera datang berkaitan dengan cinta baru yang kamu rasakan di sini ya, berkaitan dengan cinta baru, atau bahkan di sini berkaitan dengan orang-orang baru yang hadir di hidupnya kamu, dan orang itu mencintai kamu atau orang itu menyayangi kamu di sini ya. Ini bisa seseorang yang konteksnya asmara, atau bahkan ini bisa seseorang atau bahkan orang-orang yang konteksnya di sini seperti orang-orang yang kamu anggap sebagai keluarga dalam waktu dekat, atau bahkan orang-orang yang menjadi temannya kamu, partnernya kamu di sini, atau bahkan orang-orang yang membantu kamu atau menolong kamu dalam kesusahan di sini. Dan potensi besar intinya adalah cinta kasih ya di sini. Wow, luar biasa. The lovers energi dari Gemini. Bagi yang resonate, congratulations ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena potensi besar kayak kamu akan lebih merasa happy, kamu akan lebih merasa berguna, kamu akan lebih merasa bersyukur, kamu akan lebih merasa
bahagialah intinya ya, karena di sini selain kabar baik yang kamu dapati, ternyata ada orang yang benar-benar mencintai, menyayangi, atau bahkan ada orang yang benar-benar kayak tulus sama kamu di sini. Ya, gitu. Jadi kayak kamu akan merasa dispesialkan sebagai seorang pasangan, atau sebagai seorang kekasih, atau sebagai seorang gebetan, atau bahkan kamu akan dispesialkan sebagai seorang teman, atau sebagai seorang keluarga menurut mereka, atau sebagai seorang partner kerja menurut dia atau mereka gitu loh di sini. Jadi tergantung konteksnya siapa yang datang ini. Tapi potensi besar ya yang paling banyak ini berkaitan dengan asmara, tapi selain dengan asmara juga orang-orang yang mencintai, tapi konteksnya bukan asmara, melainkan konteksnya karena teman yang sayang, teman yang benar-benar peduli, sahabat, keluarga, atau lain sebagainya. Begitu. Ya. Luar biasa deh sini. Kalau ini asmara bagi kamu yang resonate ya terbaca ya potensi besar di sini bahwasannya ya orang itu akan bisa untuk membuat kamu ya, atau orang itu kayak akan bisa untuk mensadarkan kamu tentang hal-hal yang perlu kamu lakukan dan hal-hal yang tidak perlu untuk kamu lakukan, yang dimana hal-hal yang tidak perlu untuk kamu lakukan itu yang selama ini membuat kamu sedih gitu loh. Ya artinya kayak orang itu bisa memberikan warna dalam hidupnya kamu, senyumnya kamu sudah mulai terpulihkan lagi, dan kamu akan merasa seimbang sekali, dan potensi besar di sini kayak akan ada kelanjutan hubungan karena pernikahan, atau bahkan kelanjutan hubungan karena hubungan yang lebih serius di sini. Begitu. Ya, luar biasa. Baik. Di sini ada Page of Cups, dan Page of Cups ini reverse. Di Page of Cups yang reverse ketika saya sinkronkan dengan Two of Wands yang tegak lurus ya terbaca di sini, memang sebelum sekarang ini ya kamu pernah merasa kayak kamu selalu sayang sama orang, kamu selalu berkorban untuk orang lain, tapi terbaca kayak orang itu atau orang yang kamu pernah sayang tidak pernah memberikan hal yang sama atau porsi yang sama seperti yang kamu berikan kepada dia, dan itu yang membuat kamu terkadang menjadi sedih gitu loh. Tapi terbaca dalam waktu dekat ini ya kabar baiknya ya di sini terbaca orang-orang yang pernah membuat kamu tersakiti, atau orang-orang yang pernah berkhianat, atau bahkan yang pernah tidak menghargai pengorbanan atau bahkan perjuanganmu, di sini adalah orang-orang yang bisa untuk kayak kamu kick dalam kehidupan kamu. Artinya kamu akan mulai bisa untuk memilih untuk tidak stay dengan orang tersebut, dan memilih untuk bagaimana caranya kamu lebih mencintai dirimu sendiri di sini. Walaupun butuh proses yang cukup panjang, tapi kamu sudah memulainya gitu loh di sini. Dan itu adalah kesadaran, itu adalah kabar baik, dan di sini juga kayak akan ada tindakan, atau bahkan akan ada sebuah apa ya di sini, sesuatu hal yang kamu ketahui dari orang itu, oh ternyata orang itu nggak baik. Dan itu kabar baik menurut kamu. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika ada sesuatu hal yang rujukannya atau jujukannya ketidakbaikan tentang dia, artinya memang kamu akan berusaha untuk stop, mengupayakan dia gitu lah di sini. Terutama ya bagi kalian yang belum ada komitmen karena pernikahan di sini. Ya. Kemudian ada King of Pentacles, dan King of Pentacles ini tegak lurus. Nah, di King of Pentacles yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan The Hierophant, terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa kabar baik selanjutnya ini juga kabar baik yang berkaitan tentang pekerjaan kamu, atau finansial kamu, atau karirnya kamu ini akan semakin membaik dalam waktu dekat. Karena ketika kamu mulai untuk memilih membahagiakan dirimu sendiri, terbaca kamu bisa fokus dan concern di kehidupan kamu, dan kamu bisa kayak lebih banyak belajar, lebih banyak kayak mengactionkan apa yang kamu pelajari, dan kamu lebih kayak memprioritaskan tentang finansial, atau bahkan pekerjaan, atau bahkan karirnya kamu, yang itu kayak membuat hidupmu merasa lebih berguna di sana. The Hierophant dan King of Pentacles yang tegak lurus pun terbaca ya bahwasannya akan ada orang baru yang datang, atau akan ada kehadiran orang baru yang datang, yang dimana potensi besar orang itu kayak bisa mensupport, menolong, membantu dirimu dalam hal finansial juga, atau mungkin orang itu adalah orang yang bisa untuk menjadi rekan kerjanya kamu
sekaligus orang itu tidak ada niatan yang tidak baik terhadap kamu. Artinya orang itu benar-benar kayak berusaha untuk ingin mensupport kamu di sini. Begitu ya. Cups, energi dari elemen air ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kemudian Pentacles, energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Kemudian ada Five of Cups, dan Five of Cups ini tegak lurus ya. Cups, energi dari elemen air, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Di Five of Cups yang tegak lurus ketika disinkronkan dengan Five of Swords yang tegak lurus ya, di sini terbaca bahwasannya memang potensi besar bagi yang resonate di pembacaan ini adalah kalian ya, yang dimana kalian berusaha untuk benar-benar keluar dari zona ketoksitan, dan kalian berusaha untuk benar-benar kayak move on atau bahkan meninggalkan ketoksitan yang pernah mengikat kalian di sini. Ya, mungkin sebagian besar bagi yang resonate ini, kalian itu kayak pernah tersakiti atau kalian itu kayak pernah terhianati dari orang yang sangat kalian sayangi, dari orang yang sangat kalian cintai, atau bahkan dari orang yang sangat kalian perjuangkan selama ini. Ya. Dan mungkin potensi besar sebelum sekarang ini ya, kalian itu adalah orang-orang yang on off dalam hubungan yang toksik di sini. Tapi potensi besar di sini terbaca ya sudah ada perubahan dalam hidup kalian, dimana kalian benar-benar kayak berusaha untuk melangkah pergi, meninggalkan, atau bahkan kalian berusaha untuk kayak membiarkan orang toksik itu pergi gitu loh di sini. Ya, kemudian ada Ace of Cups, dan Ace of Cups ini tegak lurus ya. Lagi-lagi Cups itu berkaitan dengan elemen air ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Di Ace of Cups yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan The Justice yang reverse terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa kabar baik yang selanjutnya ini lagi-lagi tentang kebahagiaan luar biasa sekali. Ya, dimana kebahagiaan itu ya berkaitan dengan kamu akan dikelilingi oleh orang-orang baik, kamu akan dikelilingi oleh orang-orang yang jujur, atau kamu akan dikelilingi oleh orang-orang yang berkomitmen di sini. Ya, dan di Ace of Cups yang tegak lurus ya, di sini juga terbaca ya bahwasannya berkaitan dengan orang baru yang datang, dimana orang baru itu kayak bener-bener terasa komplit gitu loh. Ya, dia tuh paket komplit gitu loh. Kenapa saya katakan dia tuh paket komplit? Karena kayak bener-bener dia itu bisa membuatmu merasa happy dan berharga, dimana dia bisa memperlakukan kamu, dia bisa memuliakan kamu sebaik mungkin di sini, dan kamu kayak lebih merasa hidupmu beruntung gitu loh ketimbang kemarin-kemarin gitu loh. Kenapa? Karena terbaca kemarin-kemarin kamu sangat hancur di sini, tapi dalam waktu dekat ini kamu kayak akan merasa kamu menjadi seseorang yang sangat beruntung, karena keberuntungan kamu salah satunya kamu memiliki dia gitu loh, atau salah satunya kamu bersama dia gitu loh di sini. Itu yang membuat kamu beruntung atau merasa beruntung di sini. Ya. Ada Eight of Pentacles, dan Eight of Pentacles ini tegak lurus. Di Eight of Pentacles yang tegak lurus disinkronkan dengan The Tower, momen energi yang reverse terbaca ya. Mungkin kamu pernah dimanfaatkan secara habis-habisan di masa lampau, tapi terbaca di masa sekarang ini kayak kamu akan lebih bisa menikmati uang yang kamu miliki. Kamu akan lebih bisa menikmati tentang gaji yang kamu peroleh, penghasilan yang kamu dapati, dan mungkin kamu akan bisa mulai menikmati tentang aktivitas yang dimana kamu bisa jalan-jalan, atau bahkan kamu bisa liburan, atau bahkan kamu bisa makan enak di sini. Dan potensi besar apa yang kamu nikmati itu nggak sendirian gitu loh, dimana kamu akan bisa menikmati itu ya dengan orang baru tersebut, atau dengan orang-orang yang sayang sama kamu gitu loh di sini. Ya, ada Queen of Cups, dan Queen of Cups ini reverse, dan ada Two of Swords yang tegak lurus ya. Di Queen of Cups yang reverse ketika saya sinkronkan dengan The Lovers yang tegak lurus ya, terbaca dengan sangat jelas juga kayak bisa dikatakan bahwasannya potensi besar penantian atau bahkan menantinya kamu untuk kehadiran orang baru ya, itu akan benar-benar segera berakhir, karena potensi besar akan ada orang-orang yang peduli sama kamu, baik orang itu dalam kategori asmara ataupun tidak, yang membuat kamu tidak merasa sepi, kamu tidak merasa sendiri gitu loh di sini. Ya. Two of Swords yang tegak lurus, sword energi dari elemen udara.
Ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Di Two of Swords yang tegak lurus terbaca di sini, yang paling wah adalah ketika kamu bisa memblok diri kamu dari ketoksitan yang ada. Kamu juga berhasil untuk mengatakan tidak dan mengactionkan untuk tidak terhadap sesuatu hal yang selama ini membuatmu merasa terugikan gitu loh di sini. Two of Swords yang tegak lurus pun potensi besar kayak kamu bener-bener berusaha untuk tegas, bijaksana ya, untuk tidak mau membuat dirimu terkontaminasi lagi dengan energi-energi negatif, dengan orang-orang toksik, dengan kayak sesuatu hal yang tidak begitu penting gitu loh di sini. Ya, itu luar biasa. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu ya, maka di sini yang harus kamu pahami adalah apapun yang sekarang ini kamu jalani, tolong lebih kamu syukuri. Kenapa saya katakan demikian? Karena apapun yang terjadi itu pasti ada hikmah di dalamnya yang bisa kamu peroleh. Ya, intinya adalah lakukan yang terbaik, berbijaksanalah terhadap hidupmu, tetaplah menjadi orang yang positif, dan tetaplah menjadi orang yang berusaha untuk bisa mempelajari sesuatu hal yang dimana pelajaran itu berkaitan dengan pengalaman yang kamu lalui, itu pasti ada maknanya gitu loh di sini. Ya, karena memang terbaca ya di sini, kamu kayak ibaratnya sudah sakit hati itu udah berkali-kali, kamu merasa terbohongi, terhianati itu juga sudah berkali-kali gitu loh. Tapi potensi besar dalam waktu dekat ini ya, atau beberapa saat ke depan, atau beberapa hari, beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun ke depan di sini ya, intinya konteksnya dalam waktu dekat, potensi besar kamu kayak akan lebih bisa merasakan sejatinya kebahagiaan yang benar-benar kayak membuat kamu merasa oh ini loh hidup gitu loh ya. Dan itu juga harus kamu imbangi dengan aktivitas, pola pikir, dan juga seni mindset serta sugesti yang positif gitu loh. Karena itu akan membuat energi langkahnya kamu ke depan lebih positif lagi, lebih berprogres lagi ke ranah positif. Nah, ketika ini resonate untuk kamu dalam hal pemblokiran, ya saya katakan selamat. Ketika kamu bisa untuk menstop atau bahkan membatasi hal-hal yang tidak penting untuk tidak masuk di kehidupanmu di sini, semoga itu bisa konsisten ya. Dan ingat, janganlah kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang paling tersakiti atau kamu adalah orang yang paling terhianati di dunia ini. Kenapa? Karena setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing. Yang penting di sini, ketika kamu tahu ada hal-hal toksik di hidupnya kamu, maka kamu harus bisa untuk membuang ketoksitan tersebut dengan energi positifnya kamu, dengan aktivitas positifnya kamu, dan dengan pola pikirnya kamu secara positif. Begitu ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini, dan ini bisa bersifat vice versa. Ingat, ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas hiburan atau referensi tambahan saja, so bijak dalam menyikapi, dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.